diajarkan menggunakan at-tamrina li tasfifil af'al, bergerak menyamping sewazan dan sebina, bergerak menurun dengan wazan dan bina yang berbeda. Ini cara berlatihnya, Ustaz. Coba dikembalikan lagi contoh yang ini. Sampean cara melatihnya gini, Ustaz. Panggilkan anak kecil-kecil yang itu kalau di sini latihan, Ustaz. Latihan. Ayo dibaca. Haddatsa yuhadditsu, 'allama yu'allimu. Ini menyampaikan dulu, Ustaz. Pikirannya anak tidak pecah ketika menyamping karena satu fokus pada satu wazan fa'al. Setelah itu terampil, latihannya menurun. Ini sudah variasi wazan. Bagaimana kalau allama diikutkan pada wazan fa'ala? Kalau diikutkan pada wazan af'ala bagaimana? Akan menjadi a'lama. Kalau diikutkan pada wazan fa'ala, itu yang saya maksud dengan bergerak. Cara melatihnya pertama adalah menyamping. Ini sewazan itu. Terus diurut gitu. Pemula itu begini dulu, Ustaz. Pemula itu begini dulu. Ya, pemula itu begini. Nah, baru kemudian sini, ini variasi bina sudah, Ustaz. Jadi haddatsa, ahdatsa, hadatsa, tahadatsa, tahaddatsa, ihtadatsa, inhadatsa, ihdatsa, istahdatsa, dan seterusnya. Itu variasi bina. Ya, itu coba kembali lagi ke yang tadi. Ya, jadi pola pikiran saya itu begitu. Untuk tasrif istilah itu stressingnya itu adalah pada bentuk mazid. Konsep wazan harus dikembangkan. Wazan itu harus mewakili bina. Tidak bisa kemudian kita menyuruh mentasrif istilahi Arab misalnya, ayo diikutkan pada wazan apa? Fa'ala. Itu gak nyambung, kan? Mesti gak bisa ya. Itu begitu. Itu pikiran-pikiran saya begitu. Kemudian bagaimana aplikasinya? Itu menggunakan kolom at-tamrinat tasrifil af'al. Ya, di sini ada. Di sini ada. Ya, ada yang mau ditanyakan? Memperkenalkannya bahwasanya ini masdar, ini sim fa'il, ini fi'il amr itu tidak di ketika takwid, tapi di sorofnya. Coba dikembalikan ke yang tadi, itu sudah ada namanya. Itu yang sebelumnya. Nah, itu yang sebelumnya. Di atas. Ini Ustaz, kan ada fi'il madhi, fi'il madhi. Ini masdarnya. Ini sim fa'ilnya, ini sim maf'ulnya, ini fi'il amarnya, fi'il nahi, sim jar, sim makan. Ya, sebenarnya bukan pada takwid, karena takwid tidak ada dialog ya. Nah, pada waktu tahfidz dan tadrib itu kita nanti secara agak serius ketika kemudian kita sudah berbicara tentang sifat. Sifat itu kan khusus itu. Saya menganggap bahwa kemampuan yang paling maksimal yang harus jadi apa ya, puncak kemampuan maksimal anak itu ketika sudah sifat paham. Jadi yang dibutuhkan oleh ya, sorof itu harus menyuplai anak kemampuan tentang siwat itu maksimal. Arek itu iso siwat itu sudah luar biasa. Sudah ngerti ini sim fa'il, ini sim maf'ul. Itu luar biasa sudah. Itu kemampuan sorofnya, meskipun bisa jadi dia salah dalam mentasrif, tapi itu sudah maksimal kalau seandainya sudah ngerti siwat. Ini masdar. Ini sim fa'il yang sangat dibutuhkan dalam konteks membaca kitab. Itu justru tentang sifat yang sangat dibutuhkan. Jadi arek itu guru iso sifat, ojo ngomong i'rab, itu intinya. Lu gak ngerti rek iki masdar. Lah mari ngono atene dikongkon iki rofak nasab apa jes. Kan agak bingung.
Gak ngerti kayak isim fa'il. Gak ngerti, kok agak berat ya. Oleh sebab itu tuntaskan dulu. Jadi ada tugas sorof, ada tugas nahwu, kan begitu ya. Sorof itu adalah kemampuan mandiri. Pembicaraan tentang sighah itu adalah bukan pola hubungan antara amil dan makmul, bukan itu. Paham ya? Jadi kenapa ini kok isim fa'il? Bukan disebabkan karena yang lain. Oh, ini isim fa'il karena mengikuti wazan fa'il. Ini adalah isim fa'il karena didahului oleh mim yang didhamma, harokat huruf sebelum akhir di kasrah. Nah, kenapa ini kok jadi fa'il misalnya? Oh iya, ini karena jatuh setelah fi'il yang mabni maklum. Ini pola hubungannya sudah beda. Ya, nahwu tekanannya sudah ngomong yang lain. Kalau sorof itu sama sekali tidak ngomong yang lain. Dia benar-benar memungkinkan disimpulkan dari lafaz yang kita temukan itu. Benar-benar itu. Begitu. Oke. Itu semacam itu. Oke, terus monggo jenengan khas yang apa carane sing jelas lari-lari itu harus ngerti tasrif istilahi, harus ngerti tasrif lugawi, harus ngerti tentang sighah. Ya, fawaidul makna itu tingkatan tinggi bagi kami. Kami itu fawaidul makna yang umum-umum itu. Fa'ala itu lita'diyah atau litakfir, af'ala itu lita'diyah, fa'ala itu lil musyarakah. Sing umum-umum saja. Karena ono melesetnya bisa. Tidak kemudian konsisten mengikuti wazan ini pasti ini. Tidak. Ya, itu seperti itu ya. Oleh sebab itu yang umum-umum saja yang kemudian harus kita urai gitu. Dan untuk panjenengan yang punya waktu itu cuma misalnya 8 sampai 10 bulan, itu tidak masuk akal kalau semuanya diajarkan. Itu tidak masuk akal. Itu seperti itu. Monggo sambil dialog, maka sih perlu pulau tanggap. Monggo. Kembali lagi ke slide. Kita tanya Ustaz, kapan dimulai untuk teman-teman santri melatih yang tadrib tadi? Tadrib itu setelah hafal Ustaz. Ini anak-anak ini gini sudah mulai diajar. Ya, jadi tadrib itu sudah ketika sudah melalui tahapan tahfidz. Jadi kalau seandainya anak baru datang, itu sangat tidak memungkinkan untuk dilatih. Karena dia masih belum hafal wazannya, juga masih belum terbiasa, nanti bisa jadi berat sekali. Pokoknya dari aspek psikologis panjenengan harus memperhatikan itu. Ya kalau saya inginnya panjenengan ini tidak hanya kemudian melakukan penelitian, pengkajian terhadap al-bidayah bukan hanya untuk kampus. Nanti sampai itu kalau seandainya pas kebetulan punya lembaga sendiri misalnya kan, siapa tahu kan? Siapa tahu gitu. Pas punya lembaga sendiri, dan jenengan kudu mengadopsi pikiran-pikiran maju. Karena pondok-pondok kota itu tidak sama dengan pondok-pondok salaf. Saya sudah melakukan saya sudah melakukan studi komparatif banyak tempat. Rata-rata kurikulum itu 9 sampai 12 tahun, bayangkan. Jadi desainnya. Jadi kalau seandainya ini dihafalkan, ya karena kalau masih dihafalkan, ya butuh hafalan memang ini. Waktu ini tersisa kalau hafalan itu, gitu ya. Itu waktunya lama sekali dari ibtidah sampai aliyah. Itu bisa jadi antara 9 sampai 12 tahun. Gitu. Jadi anak-anak ini yang sudah lama, ini yang masih 1 tahun itu sudah kita anggap lama. Kalau seandainya latihan itu memungkinkan, coba tidak. Misalnya gitu. Yang awal. Misalnya ini kan setiap hari diajar terusan biasa. Ini yang setiap hari dibaca bersama-sama. Ayo, sudah. Ya. Jadi ini yang ditulis lengkap ini
adalah ke sana, ke atas. Adalah ini, Ustaz. Sana terus. Jadi yang dimaksud dengan wazan itu yang mewakili sewazan sebina ini dijadikan sebagai bahan untuk takwid. Clear ya? Ini clear, takwid itu. Jadi yang dibaca itu fa'ala yufa'ilu, meskipun di sini langsung wazan yang pakai fa ya. Kalau di sini kan langsung fa'ala waqala zakka macam-macam. Tapi secara umum sama ini. Fa'ala yufa'ilu af'ala. Ini untuk menegaskan ini yang mewakili sahih salim. Ya, ini sama sekali tidak bertemu dengan huruf illah, sama sekali tidak ada hamzahnya, sama sekali tidak ada double huruf untuk kemudian disebut sebagai mudha'af itu. Ini sahih salim semua. Baru di sini ada huruf illatnya, tapi ada di fa'il namanya mithal ini ada di lam fi'il, namanya ini adalah nakis, ini ada dua namanya lafif ini. Ini yang mudha'af. Gitu. Jadi kalau dalam bahasa kampus kolom dengan ini kemampuan novelty kalau dalam bahasa kampus. Ini kebaruan, ini nggak pernah ditawarkan oleh ahli yang lain, karena saya memang tidak menyentuh. Ini kreasi saya. Ya, kalau dalam dunia perguruan tinggi itu seorang profesor harus mampu menciptakan hal-hal seperti ini. Ini dihakikan juga sih. Gitu. Ya, gitu. Jadi apa namanya? Banyak hal-hal yang menurut saya di sini dipikir. Oleh sebab itu panjenengan kalau seandainya misalnya menekuni itu memungkinkan ada inspirasi baru. Karena ditekuni semua memungkinkan untuk ada inspirasi baru. Itu seperti itu. Oke. Ada yang lain untuk ditanyakan. Terus setelah takwid baru Ustaz ada latihan begini. Kalau belum takwid atau takwidnya masih sebentar, itu jangan kesusu. Ya, khawatirnya kami itu adalah ketika kemudian anak menyimpulkan bahwa sorof ini sulit. Sorof ini adalah saya itu tidak pintar, misalnya seperti itu. Wah, ketika kemudian kesimpulannya seperti itu menjadi agak runyam. Dari aspek psikologis ini harus dicuri, mencuri agar pada akhirnya anak itu punya kepercayaan diri. Gitu. Monggo Pak, wonten sing ditangletaken tentang sorof ini. Ini apa nggih? Untuk aplikasinya ya ini untuk aplikasi khususnya dalam bentuk tatbik begitu, khususnya bagi yang tadi nggih, bagi yang sudah hafal maksud kami itu seperti apa gitu ya? Nggih. Sebenarnya nanti kalau aplikasinya ketika kemudian dia itu sudah sorokan gitu itu Ustaz. Oh gitu. Ketika kemudian ada aplikasi yang tidak terpimpin gitu itu Ustaz, itu kita tegur serius itu Ustaz. Jadi ketika kita baca usul fikih, ketika kita baca at-tibyan fi ulumil Quran dan seterusnya itu, kok kemudian salah membaca masdar yang mazid, kok salah membaca misalnya fi'il yang mazid itu kok salah. Nah, itu kita tegur beliau. Biasanya di sini tapi tidak Ustaz. Ketika kemudian sudah dihadapkan pada kamus, itu bacaannya benar sih. Kenyataannya begitu. Kan ada aplikasi terpimpin pakai Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana lam yakumil, itu terpimpin gitu ya. Jadi itu aplikasi. Seperti kemarin saya tanya sampean babnya teori dasar sampai mana? Saya teori dasar sampai mujarrad ya. Itu kan masih rendah. Tapi sudah ngerti maf'ulat ya kan? Itu gak apa kalau seandainya aplikasi terpimpin itu bersamaan waktunya dengan teori dasar, gak apa-apa itu. Kalau yang tidak boleh, aplikasi yang tidak terpimpin itu teori dasarnya belum selesai.
Itu angel itu. Gimana barang teorinya nggak selesai? Orang bisa berpikir kan karena punya teori. Itu begitu. Ya. Misal ya ini, kalau misalkan tatbik yang tidak terpimpin, misal ini, kemudian kita aplikasinya menggunakan misalkan yang sesuai dengan seberapa jauh dia dapat teori dasarnya, itu bagaimana? Boleh. Oh boleh. Boleh. Oleh sebab itu ketika jenengan memilih tag itu harus ini golong ini. Ya. Baca sampai. Jadi coro si marfuat baca sampai ono mansubat di situ. Iya. Begitu. Itu masuk akal gitu begitu. Ya, jadi seperti itu. Ya, ada yang lain? Tidak. Tapi ngerti pikiran kula teng jenengan iki. Nggih, insyaallah. Nggih. Jadi ngoten. Ayo coba ini dibaca siapa namanya? Syarif. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alan fa'ilu taslilan tasiratan tas'alan tis'alan mufa'alan fahuwa mufa'alan wadaka mufa'alan fa'illa tufa'il mufa'alan mufa'alan Terus af'ala is'il is'alan mufa'alan fahuwa mufa'alan wadaka mufa'alan as'illa tuf'il mufa'alan mufa'alan terus fa'alan fa'ilu mufa'alan 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 fahuwa mufa'alan wadaka mufa'alan fa'illa tufa'il mufa'alan mufa'alan. jenengan yang penting harus memberikan waktu khusus untuk ini meskipun 1 minggu 1 kali. Kami 1 minggu 1 kali. Jadi dibedakan takwidnya setiap hari. Ya, antara 15 sampai 20 menit itu takwid setiap hari. Waktu khusus yang 1 jam bisa jadi 1 jam setengah itu 1 minggunya 1 kali itu untuk tahapan tahfidz dan tadrib. Paham itu ya jenengan? Yang mereka kan malam Rabu tadi malam itu kan diadakan itu untuk klarifikasi apakah takwidnya ini sukses apa tidak, ya apakah memungkinkan apa dan seterusnya. Jadi jangan sampai hanya menurut saya itu hanya mengandalkan takwid saja tanpa ada tahfidz dan tadrib. Ya jangan sampai hanya takwid saja tanpa ada tahfidz dan tadrib. Ya, tahfidznya di sini menggunakan hal-hal yang ini pakai ini hafalan kan pakai di buku ada. Kalau seandainya nanti butuh file-file yang semacam ini, ya bisa minta nanti file yang dibutuhkan apa silahkan minta. Ini kan untuk kepentingan pelatihan biasanya di kopi dengan yang kopi besar ini. Ya, ini nanti. Teruskan ini. Ya apa ini bacaannya coba? Jadi kita sudah misalnya ini bacaannya apa? Itu kan sudah ya istafda. Anak ini harus kita cekul. Kalau seandainya bacanya astahdata, paham ya? Kok diwujud astahda? Bukan kalau harokatnya Ustaz. Harokatnya diwajah. Iya, tapi mojo itu berdasarkan wazan dong, gitu ya. Kayak kalau wazannya wajo, gitu kan? Iya. Nah ini kenapa kok kemudian anak-anak ini kalau seandainya baca ini spontan dia akan membaca disesuaikan dengan wazannya. Itu sudah poin Ustaz, begitu. Karena bisa jadi anak-anak baca ini banyak. Tapi kalau sudah ngerti wazan, dia akan dibaca istaf'alain ya. Yang pertama hamzahnya itu udah di kasrah dong. Kemudian taknya di fathah, haknya disukun. Kemudian dan ini, kemudian di fathah. Itu seperti itu. Ya. Jadi sampai jenengan itu pikiran saya yang paling penting. Coba jenengan apa jenengan pertanyakan dan seterusnya itu begitu. Pokoknya wazan ini diulang-ulang setiap hari ya. Di sana sementara ini masih belum ya. Dereng. Ya. Mungkin ini karena kenapa kok kemudian harus ditakwid? Karena kita sudah berubah paradigma dari yang namanya kemampuan menjadi keterampilan. Kenyataannya wadah anak kecil
itu bisa melafadzkan seperti ini meskipun nggak paham. Ya, meskipun ketika kemudian ngomong fawaidul makna macam-macam itu sudah ada kemampuannya. Ini siwatnya apa? Itu adalah fawaidul itu adalah ada kemampuan di situ, bukan hanya sekedar keterampilan. Anak kecil mungkin nggak bisa ini masdar, ini isim fa'il, ini isim maf'ul dan seterusnya, itu tidak paham itu. Ya. Jadi ngoten lah pulau pertama itu ini terus. Ayo coba dibaca ini Syarif. Ini kan masih tahun pertama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qarraba yuqarribu taqriban taqribatan taqraban tiqraban muqarraban fahuwa muqarribun wa dzaka muqarrabun qarrib la tuqarrib muqarrabun muqarrabun. Loh, kok iqrab? Ini apa ini? Nah, kayak gitu. Ini apa ini? Ini apa bacaannya? Iki? Iki? Apa? Coba dibaca yang benar. Apa ini apa? Kan sama kan? Kalau yang kedua sukun, yang ke sini ya sukun juga yang kedua. Kalau saya baca ini sama dengan ini nggak sama dengan ini nggak sama dengan ini. Meskipun tulisannya sama, tapi nggak sama. Karena ini sedang ada di dalam if'alla, ihdatha, i'lamna, iqrabba. Ya, jadi semacam memang kita dihadapkan pada satu tulisan yang memungkinkan dibaca dengan alternatif bacaan yang benar. Begitu. Ini memungkinkan memang dibaca sesuai dengan yang ini, barang tulisannya memang foto, sama persis. Ihdatha, i'lamna, iqrabba, tulisannya sama persis. Ya sah-sah saja, tapi ini itu seperti itu. Jadi ada dialog ketika kemudian misalnya itu ada dialog. Jangan kuat. Oke, paham dengan kita. Ini satu yang kalau yang ini kan semua wazannya ada di sebelah yang paling kanan ini. Kalau yang ini berarti satu wazan beberapa contoh di bawahnya. Ini gini. Ya, misalnya kan fa'ala itu kan contohnya di bawahnya ada 1, 2, 3. Karena mewakili bina, kan? Mewakili satu bina itu. Ya. Fa'ala ada 1, 2, 3 contoh. Ya. Karena yang kita anggap sebagai sesuatu yang memungkinkan beda, ketika kemudian misalnya ini kan kayaknya bisa berubah menjadi ya, Ustaz. Wakala yuwakilu taukilan, taukilatan, taukalan, tikalan, itu sudah berubah. Jadi di situ pasti akan ada banyak kebingungan karena ada perubahan huruf dari waw menjadi ya. Nah, itu yang kita coba untuk kemudian kita tulis pokoknya yang beda-beda itu. Akhirnya apa? Kesimpulannya kita anggap ini semuanya adalah wazan. Ini semuanya adalah wazan. Lah, wazan yang mewakili bina ini adalah fa'ala yang mewakili bina misal, fa'ala yang mewakili bina nakis, fa'ala yang mewakili bina nafif. Ya, itu semacam itu. Nah, kenapa mudha'af kok enggak? Mudha'af ternyata sama, Ustaz. Misalnya begitu. Ya. Mudha'af itu sama, misalnya addada yu'addidu ta'adidan, allala yu'allilu ta'alilatan. Kalau sama, nggak kita tulis gitu. Karena sama, itu sama persis dengan Sahih Salim misalnya. Ya sudah, cukup Sahih Salim saja. Itu asbabul wurudnya begitu. Ya. Oke, nah, coba di Oke, sambut. Ada yang lain yang perlu dikonfirmasi? Moga sambil dimakan dulu.
Ya, terus kembali ke dibuang aja langsung. Terus, nah itu dah Ustaz. Ini kita ngawur loh Ustaz. Kalau seandainya baca Syadhofa, Syadifa, Syadufa, karena nggak terkenal ini. Paham maksudnya? Ya. Iya. Ini mau dibaca apa sekarang penjenengan? Ya. Kalau seandainya Syadhofa, Syadifu itu berwazan selesai. Tapi apakah ini kemudian harus didomah dalam mujarradnya, atau di kasrah, atau di fathah? Ini memang kita ngawur. Kalau baru kita pasti seperti itu kalau seandainya kita melihat kamus. Itu yang saya maksud dengan meskipun kita pernah hafal al-amfilah tasrifiyah, begitu ya. Tapi ini tidak bisa digunakan untuk membaca ini. Coba diklik baca. Nah, ternyata ini syarifah yashdofu syadofan al-munawir 722. Ini hanya untuk menegaskan kepada panjenengan bahwa mujarrad itu hanya dikenalkan. Sampai gimana? Mana nasi anu kali mangan nira arai. Jangan. Niki Ustaz tas Niki masih satu. Woi, gimana itu? Ya, makan. Ya, iya, itu diperhatikan. Jadi ini bacaannya seperti ini karena kita melihat ini. Ya, waktunya kapan? Dengan ada kan pondok pesantren yang ini tuntas. Anak saya di Atsumia ini harus hafal. Tak seret-seret. Iya. Seret-seret. Memorinya penuh itu. Capek di situ. Timbangannya keawalan begitu. Anak saya itu kan ngerti sih. Orang dilatih tasrifnya di kokon hafalan juga sapal no. Itu makanya kadang kan dibuat persyaratan untuk naik kelas. Ya, kalau guyonan saya ketika pelatihan pada ustaz-ustaz itu para ustaz ya lain. Intinya begitu. Ya, jadi penting untuk dia dibuka lagi. Ya, mana buka? Yang terus lah, kan saya warna beberapa. Terus, ini meskipun kita misalnya sudah biasa familiar misalnya, tapi kalau seandainya kita baca, kayak gimana? Bacanya juga ini apa soba, apa sobi. Ya memang kesalahan dalam konteks ini dimaafkan. Kesalahan dalam konteks ini dimaafkan. Tidak harus ini benar, itu tidak harus. Yes, coba di flag. Sobuha, yasbuku sobahatan 760. Ini yang ya itu. Saya kepingin meyakinkan dengan ini bahwa kalau mujarrad itu untuk menentukan harokat ain fi'il dalam fi'il madhi dan fi'il mudhari itu masmur. Apal ini yang di sini tidak ada sodbah misalnya, yang nggak ada yang tadi itu misalnya, juga tetap nggak bisa loh itu. Tidak itu. Tidak terwakili dengan itu. Kalau yang nazib terwakili. Oleh sebab itu
Kalau seandainya orang misalnya sedang menyimak lomba baca kitab itu, ya, kalau seandainya kemudian salah di masjid, itu tidak ditoleransi. Salah dalam mujarrad itu ditoleransi. Itu begitu. Sederhananya maksudnya. Oke. Nabo, Malik, monggo. Malik, terus. Kalau boleh tahu ya, dengan memondokkan si kecil ke Kencang itu apakah benar alasannya karena sudah selesai dengan di sini? Oke. Satu, memang anak itu di sini tidak bisa berkembang, Ustaz, karena dia itu bisa dikatakan anaknya pengasuh, sehingga tidak bisa ditegur. Dia selesai di sini, maksudnya teori-teori dasar itu sudah lumayan selesai, akhirnya ke sana. Dan itu dampaknya begitu, barang anak saya yang kecil yang di pondoknya itu sangat ngaji, gitu. Ini setahun itu coba. Ada kesan itu pada, karena manual, memang manual, cara pembelajarannya itu manual. Ada kesan seperti itu, sudah bisa menilai orang lah, intinya begitu. Gitu. Malah yang lebih besaran, yang mondok lebih dahulu itu ya itu, dia masuk ke sana 3 bulan lomba baca kitab ilmiah, tasawufitan atau ilmiah, nomor 1 dia. Padahal kita masih 3 bulan di sana. Berarti ilmu yang ada di sini itu yang bisa efektif lah. Kenapa kok dipondokkan? Ya semua orang tua gak bisa mengendalikan HP. Saya dulu anti HP, saya gak pakai HP dulu. Saya selama dekan 4 tahun itu gak pakai WA. Setelah saya jadi ketua MUI, itu ya, gak bisa. Pakai grup. Rektor itu memaksa saya gak bisa. Tadi bingung, aku butuh SMS gitu. Nah, pada saat saya jadi ketua MUI itu baru pakai WA. Ini yang saya istilahkan tua tidak diwali burung. Tidak diwali burung gara-gara WA gitu. Nah sekarang ya, tapi saya sudah membatasi, Ustaz. Saya kan awalnya aktif buat status itu, kan anyaran kan. Pakai status. Nah ternyata status itu kok banyak yang nanggapi gitu ya. Nah, termasuk teman-teman yang putri-putri dibaca oleh istri, oh itu gak enak itu. Istri itu gak enak gitu. Sekarang wis tobat, wis ada di status-statusan wis. Sekarang saya nggak pernah sama sekali justru. Apa nih? Sangat sensitif ya, wanita itu antara sensitif. Itu begitu. Jadi apa? Tapi on the track, Ustaz. Kalau seandainya anak kita saja kita ajari sendiri, kan semua anak saya itu prosesnya mesti teoritis. Anaknya seperti ini semua. Bahkan saya nulis begini nih, Ustaz. Itu karena kepingin membuatkan materi untuk anak saya. Gitu. Awalnya begitu, asbabul wurudnya itu begitu. Jadi ini sebenarnya awal-awalnya itu materi yang saya sajikan untuk anak saya biar gampang. Setelah itu dilatihkan untuk santri. Jadi prosesnya anak saya sekarang yang satu itu S1 sudah lulus. Sekarang anaknya kan ketua helap, helap itu ya bu seneng sembarang traveling macam-macam ini mau ke luar negeri kan.
Oxford apa-apa. Akhirnya saya bilang, kan sekarang di Pare. Oke. Ya di Pare. Saya bilang, ya cok balik ke awak mereka pinter. Masuk ke Pare gue saulan, ronglan, telunglan. Pokoknya gak pinter aja balik. Magi setahun gak apa-apa sih. Karena bahasa itu sama. Kalau tidak tuntas pula, hilang. Jadi kan banyak orang yang ke sana dan sustainable. Bahasa Arab itu, bahasa Arab Inggris itu sustainable, keberlanjutan, terus itu berlanjut terus itu. Kalau tentang nang Pari, telung bulan, mari ini berai saulan ini, yo entah, selesai. Dan sebab itu saya bilang, pokoknya itu dosen untuk sertifikat, baru kan. Sertifikatnya bukan sertifikat lokal, sertifikat yang internasional gitu. Baru memungkinkan digunakan untuk dan seterusnya. Itu begitu. Karena saya itu ngerti bahasa itu sama. Untuk bisa menguasai bahasa Inggris tidak perlu sebenarnya ke Pare kalau menentang. Kalau menentang karena dhewe, saya kan di internet banyak, TOEFL banyak, macam-macam banyak. Kalau seandainya mau ya bisa. Gitu seperti itu. Itu mau ke Oxford kan? Nah, orang cukup. Barang yang dibutuhkan di sini adalah meneruskan ini kan. Kalau misalnya pas jadi dosen nang Malang, lu kini kok kan sederhana gitu. Kata sing aneh-aneh. Itu yang kalau kami seperti itu. Tapi ya anaknya biar ada pelajaran terlebih dahulu ya mau. Baca kitab sudah bisa. Kalau dengan YouTube kemarin itu Ramadan itu sudah baca kitab apa itu, wow kata-kata silut rupanya itu sudah berani baca di YouTube kan itu sudah berani. Cuman termasuk bukan orang yang